Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal tanggal 13 berapa? yang 14. Tanggal 14 Januari tahun 2022. Ini saya berada di Terminal Jatijajar Depok. Tadi setelah saya perkenalkan, promosikan, saya berada di sini. Setelah saya promosikan, ini ada musababnya, Allah telah mempertemukan sama beliau ini yang ingin ikhtiar untuk berobat di pengobatan alternatif Arif Furqon yang punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, langsung akan saya tanyakan hasilnya setelah saya obatin sama pasiennya. Yang kedua, kejujuran, keterbukaan, dan terus terangan pasien. Yang ketiga, ini punya ciri khas, ini pengobatan yang tidak bisa disamakan sama pengobatan yang lain. Bukan berarti saya mendolong Allah, bukan saya so pinter. Semua ini proses pengalaman saya, pernah menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan dari manapun di Samsat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Bisa lah saya berpengalaman. Yang mau dioperasi, pengoperasian saya nggak bisa beda. Ya, ini yang ketiga ini punya ciri khas, ya, ini unik. Jika pasien setelah saya obatin tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Kalau Anda sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan ditanya setelah diobatin. Nggak mungkin berani ngomong gratis, cuma pengobatan saya. Tapi dengan konsekuensi, penyakit yang berbeda, biaya pun berbeda pula. Untuk memotivasi saya, semangat saya, tapi jangan khawatir, saya siap insya Allah menangani semua penyakit secara medis dari kalangan manapun berada. Ada kebijakan toleransi dari saya. Ini saya memberi, enggak saya target, saya ikhlasnya, semampunya. Loh, apa nggak enak? Kalau kita ke dokter aja kita udah berani berkorban. Ayam kita jual, kambing kita jual. Kita nggak tahu sebuah haknya kuasa Allah yang menyembuhkan. Sudah menunjukkan pengorbanan kita. Sana nggak sembuh, sana nggak sembuh, sana nggak, sampai ke luar negeri. Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya. Itu bagi orang yang mampu. Coba kalau nggak mampu, nggak bisa ke luar negeri. Inilah saya berada di sini. Insya Allah Allah akan pertemukan bagi pasien-pasien yang ingin membuktikan untuk berobat. Insya Allah Allah berikan tanda, memberi bukti ke sahabat ini. Ini saya akan fokuskan, akan saya tembak langsung bagi pasien yang ingin ikhtiar berobat, mengutarakan keluhannya. Dokter sebelum memutuskan berobat, pasti dokter menyiapkan mata kolesterol, kadar gula, kadar darah, remat yang sempat, baru dokter berani memutuskan berobat. Ini obatnya. Insya Allah saya nggak perlu pakai alat lagi. Sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Ini apa ngasih omong saya? Apa cukup jeplak doang? Tinggal pasien membuktikan ini pengobatan saya apa adanya. Tuh ya, tolong jelaskan, terangkan keluhan ibu sudah berapa lama? Sudah lama, ini sudah bertahun-tahun lututnya sakit. Sudah berobat, cuma belum mungkin ya belum ketemu obat yang cocok. Ya mudah-mudahan dengan ketemu Bapak ini diobatin kaki saya, atas izin Allah, atas kehendak Allah bisa sembuh. Amin. Kalau divonis sama dokter ibu, keluhannya penyakit apa bu? Apa ya, pengapuran ya. Pengapuran ya. Sudah dioperasi bu? Yang kanan sudah dioperasi. Berapa lama bu? Sudah setahun yang lalu. Tahun lalu. Masih masa atau sudah tuntas bu? Sebetulnya sih kalau rasa sakit sudah enggak, cuman memang kalau sekarang tuh suka masih bunyi keletuk-keletuk gitu. Tuk. Oh gitu ya. Nah yang sekarang sedang dirasakan ibu keluhannya apa bu? Lutut sebelah kiri, Lutut sakit. sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Ya ini pengapuran juga ibu ya. Iya. Pengapuran sama tulang tuh ada pelumasnya ini. Ini kalau udah pengobatan saya nanti otomatis sarafnya udah bener. Ini pelumas ada sendiri. Ini kalau disuntik, ini nggak cukup 400.000. Ini insya Allah dengan spontan langsung sama praktek. Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa loncat, saya suruh loncat. Nah, ini insya Allah tanda-tanda berbukti. Ini saya kupas tuntas. Keluhan yang tidak diungkapkan tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obati. Ini penyakit ada kadarnya. Kalau ke rumah sakit kayaknya berat, ini belum sembuh.
penyakit yang di bawah tuh muncul. Baru muncul nama jenis penyakit yang lain. Pastinya merasakan rasa sakit yang lain. Karena penyakit yang berbeda-beda, rasa sakitnya berbeda. Punya ciri yang berbeda-beda. Jadinya komplikasi. Ini sebelum muncul, ini saya kontrol, saya obatin sekaligus. Supaya nggak muncul. Nanti baru saya kasih kunciannya. Cara merawat, cara menjaganya. Itu hanya pasien. Kalau nggak ngikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lain lebih parah atau timbul rasa sakit, jangan menyalahkan yang mengobatinya. Karena sudah saya kasih kunciannya. Cara menjaganya, cara kuncian, cara merawatnya. Ya, siap ya? Dengan pengobatan ini siap? Insya Allah ya. Ini. Ini Bapak. Ini. No. Tahu dulu. Gambarnya kurang jelas ini. Oke. Ya malam Bu. Aduh, udah. Aduh, siap. Oke. Ya kelihatan. Regular ya. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Baik. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Bu ya. Ikutin dalam hati saya, dalam hati Bu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Allahumma rabbana wa salli ya Allah. Dengan izin mudah ya Allah, gerakan kami menjadi Allah. Al-Fatihah dan Al-Fatihah disalahkan hanya kuatanmu, hanya engkaulah bisa menjadi Allah. Kumar bin ya Allah, kabiran ya Allah, Allah ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lain ya Allah. Kumar bin ya Allah, kabiran ya Allah, kiri kiri ya Allah. Istighfarnya kusuk ya. Allah berkehendak apa yang terjadi bukan terjadi. Tapi kalau menurut apa sama. Nah, istighfar ini tujuannya dan fungsinya pertama supaya Allah memberi jalannya, yang kedua rasa sakitnya supaya berkurang. Ini paling lama sakitnya 2 detik. Ini saya bikin 1 detik, satu kemampuan ini. Nah, satu lembut, nggak main foto aja. Kalau tujuh foto salah banyak sekali menggunakan seperti yang sama. Kalau yang kapok, kita satu gerak, siap ya, satu kemampuan itu. Astagfirullah. Bisa membedakan ya. Dari pelan semakin nambah semakin kuat yang pengobatan ini, atau semakin tingkat frekuensi tingkat kesembuhan sudah semakin naik. Makanya orang pasien juga berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pasti bosan ya Pak.
Yang kedua, pasien kalau udah punya penyakit nama jenis penyakit yang ketiga pasti bosan dengan rasa sakit setiap hari ke saya. Kalau udah berubah ke saya harus punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit yang mengubah saya. Daripada lama-lama langsung dulu, ini sakit sebentar kok. Kalian satu detik, nah itulah muncul keberanian. Jadi ya siap ya, 1 detik. Oke, semuanya khusyuk, kami merem ya, jangan mata ya. Oke lagi, oke lagi. Satu detik. Apa ya? Dulu. Bawah. Ulangnya ini. Maaf. Siap, merem ya. Siap, sadiran merem. Auto. Auto ya. Auto. Tambah lagi. Tambah lagi dikit. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Oke lagi. Tambah. Siap, merem lagi. Satu detik, merem. Sadiran lagi, siap. Merem auto. Auto, merem. Auto. Siap. Siap auto merem. Merem lemas. Lemas. Ini auto. Merem. Merem auto. Betul. Siap ya, auto. Siap. Merem ya, jam ya. Siap. Jam lagi ya. Jam lagi ya, oke.
Alhamdulillah, ini baru satu kaki. Saya masih mengukur kemampuan ibu, ini baru satu kaki. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kiri dan sebelum saya utarakan keluhan yang lainnya, ini bukti fakta nyata tanpa izin, tanpa rekayasa, langsung saya tanyakan hasilnya sama beliau ini, pasien yang merasakan di tubuhnya. Nanti baru saya sampaikan. Ya, ikutin terus di saya dan channel Rumah Pepin. Ini hasil komentar dari pasien yang baru pertama kali berobat di pengobatan saya. Monggo terangkan dan jelaskan sebelum saya obatin, setelah saya obatin, bagaimana ibu merasakannya ibu? Ya sekarang sih kalau masih keletuk-keletuknya masih ya, ini bunyi keletuk-keletuk di lutut. Ya, cuma cuman kalau kondisi ibu sebelum saya obatin, setelah saya obatin, bisa merasakan perbedaannya apa tidak sih? Yang saya tanyain itu. ya agak enteng aja Pak, agak enteng yang ini Nah, kaki. ini Allah sudah memberi tanda, memberi bukti, bukan saya ngada-ngada ibu. Jadi ibu, gimana saya bersyukurnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, ini penyakit ibu banyak nih. Iya. Nih pertama, saya nggak perlu pakai alat dokter. Pertama kolesterol. Loh, kau tahu berapa kolesterol? Saya angkat tangan karena saya nggak pakai alat. Karena semua penyakit punya ciri-ciri. Kolesterolnya ciri-cirinya mudah masuk angin. Ciri-ciri dari kolesterol. Oh, udah parah nih, leher sakit. 4 penyakit menjadikan malapetaka, menjadikan semua penyakit yang namanya tetek bengek yang susah disebutkan secara medis. Ini 4 faktor vital yang menjadikan semua penyakit yang namanya jenis penyakitnya yang berbeda-beda secara medis. Ya Bu ya, pertama kolesterol. Kalau udah parah nih leher sakit. Kalau dipacu dengan salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah. Ya, namanya ya, pembuluh jantung koroner. Yang kedua, ini ibu rematik dan asam urat. Ini 2 penyakit ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Ciri-cirinya semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegal-pegal. Ada tingkatannya, ada kadarnya. Ya, ini sudah parah. Salah gerak, kebentur, gara-gara angkat galon, angkat beras, nah, polisi tidur, atau mungkin tabrakan, lumpuh. Nah, ini riwayatnya dari rematik dan asam urat. Saraf kejepit. Ini pakai kaosnya nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Ini namanya saraf kejepit. Ini kalau dibelek minimal puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, ini kalau buktikan di punggung saya nggak perlu pakai dioperasi lagi. Ya Bu ya, ada kadarnya. Rematik resiko terberat namanya pengapuran. Asam urat level keduanya namanya kristal urat. Nggak satu di brosur saya. Yang tahu dokter. Ini kristal urat. Ini kalau rematik asam urat tanpa diobatin kalau kambuh, tanpa diobatin, tanpa disentuh sembuh sendiri. Tapi kalau nggak diobatin dengan cepat dan tepat sama yang bisa ngobatin, nanti frekuensi terjadinya timbul sakit sering terjadi. Biasanya serangan yang kedua lebih sakit daripada yang pertama. Ya, ini kalau udah namanya kristal urat disentuh pelan ini sakit. Siapa yang berani pegang? Semakin dipicu terus semakin parah nggak bisa jalan. Ini kalau saya obatin, saya suruh sentuh kenceng-kenceng sama pasien. Ini baru level kedua dari asam urat namanya kristal urat. Ini kalau diteropong di mikroskop kayak jarum-jarum renik yang mengerikan. Nggak diobatin dengan cepat dan tepat, ini menyusup seluruh tubuh. Ngumpulnya di ginjal, namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat. Level keempatnya baru gagal ginjal, cuci darah seumur hidup. Bisa disebabkan oleh diabetes. Nah, ini 4 penyakit menjadikan komplikasi semua penyakit. Yang kedua, ya Pak ya. Yang ketiga, ibu punya kadar gulanya tinggi. Bukan berarti diabetes, ada kadarnya. Ciri-cirinya apa? Mudah ngantuk, lemas, loyo, nggak bergerak, nggak semangat. Nah, itu ciri-cirinya Bu ya. Yang keempat, ya ini dokter memberi obat darah tinggi. Tujuan dan fungsinya supaya tidak sakit kepala ataupun pusing. Hipertensi ingat aman. Jika tidak sakit kepala atau pusing aman. Makanya orang darah tinggi identiknya gampang emosi. Emosi ada 2. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang tipe orangnya banyak ngomong, ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam. Ini karakter orang tipe orang pendiam, ngomong banyak ngomong. Dia mojok bukan bisa bahkan di sini masih menyimpan. Kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Bagaimana kunciannya supaya diatur normal? Ini pertanyaan besar. Banyak orang nggak tahu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim tidak selalu Allah, jadi nggak mudah teringat rasa kesel, jengkel, dongkol. Insya Allah cek ke dokter normal, jangan bangga. Bukan darah tinggi turun, bukan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala ataupun pusing. Ini ibu ini sering terjadi pusing sakit kepala.
Nah, dokter memberi obat tinggi tujuannya supaya nggak sakit kepala atau pusing. Makanya orang stroke semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya melang sendiri, maunya benar sendiri. Ini bagiannya saraf. Nah, berobat kemanapun tidak ada yang meluruskan saraf rohaninya. Ini nggak mungkin akan lunak. Allah akan memberi kesembuhan. Sariwat ini tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes. Ya, itu sering sakit kepala atau pusing. Jangan sampai terjadi. Dokter memberi obat tinggi tujuannya supaya nggak sakit kepala atau pusing. Ya, terus sudah dan jangan lupa ini bukti fakta nyata. Ya, jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mensyukurinya, mengucapkan alhamdulillah.